Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Marcelina Maroso dengan NIM 67202300. Aku dari kelas PBOH. Pada saat ini aku akan menjelaskan tugas aku mengenai file handling. Nah, di sini pertama-tama aku pakai ini import java.io yang fungsinya untuk pengoperasian file. Terus di sini ada Java Scanner yang fungsinya untuk menerima inputan dari pengguna. Kemudian di sini ada deklarasi nama file string ya, karena ini nanti gunanya untuk menyimpan nama file yang bakal kita buat dalam bentuk txt gitu. Kemudian di sini ada 5 menu seperti yang udah dikasih contoh: simpan teks, baca teks, filter teks, dan hapus file. Kalau misalnya kita run filenya, nanti yang pertama muncul bakal menu tadi. Nah, kayak gini. Nah, di sini pakai ini kan try catch. Ini itu fungsinya untuk menangani kesalahan input gitu dari pengguna. Nah, terus di sini untuk milih menu itu pakainya switch case. Jadi kalau misalnya kita milih menu 1, dia bakal ke brand ini tadi. Ini bakal muncul masukkan nama file beserta format txt, contohnya latihan txt. Nah, kalau misalnya kita masukin ini, nanti dia filenya akan otomatis dibuat gitu dalam bentuk txt. Kemudian kalau misalnya kita udah buat filenya kan nanti kesimpan di sini kan, dia bakal masuk ke ini fungsi simpan teks. Simpan teks itu di sini. Jadi ini fungsinya buat kalau misalnya kita mau masukin kata dalam file tersebut. Misalnya coba langsung simpan teks dalam file txt. Nah, kita buat dulu filenya yang misalnya w.txt aja ya. Terus masukkan baris kata. Ini kita bebas mau masukin kata apa aja gitu, mau berapa baris juga bebas. Misalnya kan saya suka makan buah. Terus ini boleh buah nanas sedikit asam gitu kan. Apalagi ya, 2 ini aja boleh kali ya. Terus kita enter lagi. Nah, kalau kita enter kan di sini kan, jika tidak ada lagi kita kan enter di baris kosong. Ini kan tadi udah aku enter sekali. Nah, pas aku enter lagi, dia bakal masuk ke ini menu utama di sini. Terus ini juga akan ada tampilan teks berhasil disimpan di w.txt. Ini kan sesuai ini kan. Nah, kemudian di nomor 1 kita ke menu kedua. Nah, kalau misalnya kita ke menu kedua baca teks, nanti dia bakal disuruh lagi buat masukin nama file tadi sesuai dengan file yang pertama tadi ya, w.txt. Nah, sudah itu enter. Nah, ini katanya tadi, saya suka makan buah, terus buah nanas sedikit asam. Nah, sesuaikan sama yang kita input tadi di atas ini. Terus kalau misalnya buat mastiin juga ya udah bener ada nggak filenya itu, kita bisa buka di ini kan file kan. Nah,
Ini udah ada filenya. Kalau dibuka gini juga bisa sih, buka seperti ini. Nah, saya suka makan buah nanas sedikit asam. Nah, itu kan boleh. Terus udah kan untuk masih anjir. Nah, untuk baca teks itu kayak gini sih. Ini dia pakai buffer read ini. Buffer read ini dia fungsinya buat apa namanya? Buat baca atau buat ambil kata dalam file tersebut atau buat ngebuka file tersebut gitu. Kalau ini tadi buffer write ini buat nulis kata ke filenya itu. Nah, seperti itu kan. Udah yang menu kedua. Sekarang kita ke menu ketiga ini. Case 3. Kalau misalnya kita pilih 3, bakal disuruh untuk masukin file yang tadi. Coba kalau misalnya aku masukin file yang gak aku buat ya, misalnya kan kayak saya.txt. Nah, ini bakal tulis ini maal kok maal anjir, ini file tidak ditemukan. Ini kan karena tadi kan di atas kita belum buat kan filenya, jadi nggak bisa. Nah, coba ini ya 3 ya. Nah, 3 ini fungsinya buat ngefilter atau kayak ngesensor kalimat gitu. Kalau misalnya kan kayak kita nggak mau kalimat ini kata ini tuh kelihatan, jadi bisa disensor ini pakai pakai filter teks ini. Kita udah masukin ininya, tulis kata yang ingin difilter. Nah, di sini tadi kan aku ada tulis saya suka makan buah nanas sedikit asam. Kita filter kata buah aja ya, buah. Nah, bentar, tunggu dulu. Nah, ini filter teks. Nah, di filter, bentar, jelasin kode dulu ya. Di filter teks ini dia pakai ini lagi buffer rate ini tadi. Fungsinya kan untuk baca atau buka kata yang ada dalam file tadi kan. Nah, terus ini fungsinya buat baca semua baris yang ada di file itu. Pokoknya jadi kalau misalnya apa sih? Pokoknya ini tuh fungsinya buat baca semua baris yang ada di file itu sampai habis gitu. Jadi kalau misalnya dalam file itu ada kalimat apa berapa baris, bakal kebaca semua. Terus di sini tuliskan kata yang ingin difilter kan. Nanti kata yang ingin difilter itu bakal kesimpan di sini, pilihan kata. Nah, terus ini ente muncul, kata muncul, ini itu tuh fungsi ya, fungsinya di bawah sini. Nah, ini fungsinya nanti buat menghitung kata yang kita pilih itu berapa kali sih muncul dalam file itu, kayak gitu. Terus di sini string ganti. Nah, ganti ini fungsinya buat ngegantiin kata yang kita pilih tadi, diganti dengan ini bintang-bintang ini, tapi jumlahnya tetap sama kayak kata yang kita pilih tadi. Misalnya kan kalau kita pilih buah kan ada 4 huruf, nah nanti bintangnya juga bakal ada 4 bintang. Terus di sini nanti bakal diiniin kata yang muncul, kata yang dipilih itu ada muncul berapa kali. Kita coba dulu ya.
ini kita enter dulu. Nah, buah. Nah, kata buah muncul sebanyak 2 kali, bener kan? Dan tadi ada 2 kali muncul kata buah kan. Tuh, terus di sini ada pilihan timpa file sebelumnya yes atau no. Kalau misalnya kita pilih yes, berarti filter teks ini bakal kesimpan di file yang kita buat tadi. Anjir. Ini kan, ini bakal kesimpan di file yang kita buat tadi. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya kita pilih en, dia otomatis akan buat file baru dengan format, misalnya kan tadi kita kan buatnya kan di sini kan w.txt kan, dia bakal keubah jadi wfilter.txt. Terus di sini ada simpan filter kata. Ini fungsi dari ini. Ini fungsinya buat nyimpen kata yang difilter tadi. Kata di kita tadi ini kan buah kan, jadi buah itu bakal kesimpan di sini di fungsi yang ini, pokoknya kayak gitulah. Terus ini kan kembali lagi ke sini. Kalau misalnya mau pilih dulu nih, yang timpa dulu apa jangan dulu ditimpa. Coba kita buat filter buat ini dulu ya, pilih end dulu ya, biar lihat dia bisa nggak untuk buat file baru atau nggak bisa gitu kan. And berarti nggak kan. Nah, ini filter berhasil disimpan di wfilter.txt. Nah, itu karena kita tadi pilihnya n kan, berarti dia akan otomatis buat file baru. Nah, file baru itu bisa dilihat di sini juga. Nah, ini udah ada kan. Ini anjir. Ini tadi yang ini tadi file pertama yang kita buat. Nah, kayak gini kan, dia masih ini belum ada apa namanya? Belum ada filternya. Nah, ini tadi yang udah kita filter. Nah, kan kata buahnya ke filter kan, ke sensor gitu kan, karena tadi kita udah filter itunya katanya pokoknya. Terus kembali lagi ke codingan. Ini kan tadi kita udah coba yang n kan, coba kita buat lagi untuk yang y-nya ya. Ini coba 3 filter teks, masukkan ini tadi w.txt, tulis kata yang ingin difilter. Mau filter kata apa ya, kan tadi buah udah kan. Coba kalau kalimat sedikit aja ya, sedikit. Nah, pilih. Nah, sedikit muncul sebanyak 1 kali. Oke, benar. Terus timpa file sebelumnya atau enggak, kan tadi kita udah pilih enggak kan. Sekarang coba kita pilih ya, timpa. Nah, ini file berhasil disimpan di wtxt. Oke. Kalau misalnya kita mau lihat di sini boleh wtxt. Di sini kan ini sedikitnya udah ke sensor. Oke, berarti bisa ya. Bisa juga lewat sini. Kalau kita mau baca, coba ketik 2 dulu, baca teks, baru kita mau baca yang mana ya. Ini dulu w.txt. Nah, ini saya suka makan buah nanas asam. Nah, coba kita baca lagi hal yang satu lagi, filter ya,
filter.txt. Oke. Nah, what itu namanya apa sih? Oh, bukan dot, astaga Ica. Sorry. 2. Nah, terus W gini Ica. Nah, filter.txt. Nah, jadi kalau misalnya kita salah masukin nama filenya, bakal kayak gini, file tidak ditemukan gitu. Tadi sekalian coba-coba juga sih. Tekan. Nah, ini dia. Saya suka makan titik nana sedikit asam. Nah, berarti bisa dibaca dari sini, bisa juga dibaca langsung dibuka filenya. Udah 1, 2, 3. Nah, sekarang menu ke 4. Hapus file. Nah, hapus file. Nah, ini hapus file itu basic sih. Di sini file, terus di sini nama file. If kita di sini kita tinggal masukin aja sih, tinggal masukin file, nama file yang pengen kita hapus. Misalnya kan hapus dulu ya, ini filter dulu ya, yang di filter tadi ya, .txt. Suka nama file beserta format .txt. Nah, coba kita tes. Nah, filter file wfilter.txt bisa dihapus. Lihat ke sini. Nah, udah nggak ada kan? Terus hapus lagi yang tadi .txt. Nah, kita lihat lagi di sini. Udah anjir. Nah, di sini udah nggak ada karena udah dihapus. Oke. Udah semua menunya udah. Terus ini yang terakhir 5. Kalau tadi kita pencet 5, ini 5, ini udah, dia langsung ke programnya langsung selesai karena di sini ada return. Nah, terima kasih. Oke. Sekian penjelasan dari aku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku ucapin banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.